kebobolan ya. Kita Gitu. akan tersambung sama Bang Agus Setiadi, reporter dari Detik Sumut yang akan Betul. melaporkan soal tahanan lapas di Kutacane Aceh yang kabur Menjelang jelang berbuka. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Oh ya abang, kalau di Aceh mah abang. Iya dong. Ih, orang Aceh Ya, loh selamat saya. sore. Pahabe Selamat bang. sore, Mas Aid. Alhamdulillah, bagus, Mbak Pocut. Wih, Habaga. silakan deh ngobrol nih Habaga. berdua orang Aceh. Siap. Kebetulan Pocut nih juga Aceh sukunya Bang Agus. Betul. Oh, Iya, coba deh mungkin ngobrol jangan-jangan berdua. warga Aceh Pacannya juga. Kenapa? Kutacane juga enggak Ya. lo? Enggak gitu. Kebetulan dia udah lupa apa kampung halamannya. Enggak boleh gitu loh. Enggak ya? Dimarahin lo ntar sama warga Aceh. Nanti keluarga gue nonton, nanti gue dimarahin loh. Nah, Jangan. dikeluarin lo dari kakak kan. Coy, jangan sampai dong. Tapi kan gue udah ngomong tuh bahasa Aceh tadi. Iya. Nanya, Itu artinya apa? apa kabar? Oh, apa kabar? Kabar baik katanya. Habaga gitu. Habaga Bang Agus. Bagus. Enggak ngomongnya pahaba. Salah Bapak, harusnya pahaba. Ya, punten Bang Agus ya. Orang Sunda soalnya. Siap. Oh, Gitu. iya. Gimana nih Bang Agus jadi ceritanya? Boleh dong diceritain kayak gimana sih? Jadi kemarin sore itu ada sekitar 50 tahanan lapas Kutacane Aceh Tenggara itu melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa. Oke. Mereka kabur melalui melalui pintu depan dan juga atap. Jadi mereka ini membobol 2 pintu di dalam lapas dan juga membobol atap seng sehingga sebahagian napi itu keluar melalui pintu depan langsung ke jalan raya dan sebagian lagi itu mereka kabur melalui atap yang sudah dibobol. Kebetulan ketika mereka kabur itu di depan penjara itu tempat penjualan takjil sehingga di depannya itu sedang banyak masyarakat yang sedang Berdagang. membeli makanan berbuka puasa. Ya. Begitu. Jadi ketika mereka kabur itu arus lalu lintas di lokasi sempat macet karena warga mereka kabur dengan melompat pagar. Bahkan sebagian tahanan yang kabur itu tidak memakai baju, hanya mengenakan celana pendek begitu. Dan beberapa polisi yang ada di lokasi sempat menangkap beberapa tahanan yang melarikan diri. Begitu Mbak Edo dan Mbak Pocut. Total Gitu. ada berapa Total, banyak berapa? tahanan yang kabur Bang Agus? Kalau menurut informasi dari Kalapas ada sekitar 50 tahanan yang kabur dan 12 orang sudah berhasil ditangkap tadi malam. Mereka sebagian saat ini diamankan di Polres Aceh Tenggara dan sebagian lagi dibawa ke lapas. Mereka ditangkap tidak jauh dari lokasi penjara dan juga ada 1 orang yang infonya ditangkap di rumah warga. Jadi mereka setelah kabur ke rumah warga, ada warga yang melapor ke pihak keamanan sehingga mereka diamankan kembali begitu. Siap. Oke, jadi masih kira-kira ada 38 orang Ya. lagi ya yang masih belum tertangkap ya, Bang Agus ya? Ya, saat ini 38 orang masih dalam pencarian tim gabungan. Dan menurut informasi sementara, mereka kabur karena tuntutan mereka dipenuhi. Salah satu tuntutan mereka adalah adanya bilik asmara di dalam lapas. Oke. Dan menurut pihak lapas, tuntutan itu akan disampaikan ke pemerintah pusat karena kebijakan untuk menyediakan bilik asmara itu adanya di pemerintah pusat. Baik. Apakah itu akan dikabulkan atau bagaimana? Baik. Dan kedua, masalah pembagian makanan berbuka puasa. Para napi ini memprotes karena menurut mereka pembagian makanan berbuka itu sedikit lambat. Padahal waktu kejadian itu baru jam 18.25. Dan ketika mereka memberontak itu di lapas itu hanya ada 6 petugas jaga sehingga mereka dengan mudah membobol 2 pintu dan melarikan diri. Karena pengamanannya itu menurut Kalapas itu tidak berbanding antara jumlah tahanan di banyak 362 orang dengan petugas jaga. Lapas yang itu ada. Sangat tidak. Ya. Total berapa Bang Agus ketika kejadian terjadi? 6 petugas 6 lapas. orang. Itu yang membagikan Petugas lapas atau 6 orang. totalnya di sana, Mas? Bang. Kebetulan yang piket saat itu mungkin 6 orang. Oh, yang piket Tetapi saat jumlah itu. tetapi jumlah tahanannya itu mencapai 368 orang. Tapi Dan bagaimana? menurut informasi, Silakan Bang Agus. menurut informasi kapasitas lapas itu cuma 100 orang. Lapas itu saat ini sudah sangat over kapasitas. Baik. Oh.
Kalau boleh diceritakan bagaimana akhirnya mereka bisa menembus lapas ini keluar begitu, apakah ada upaya pelumpuhan para petugas terlebih dahulu sehingga akhirnya mereka bisa membobol pintu depan, bahkan ada yang dari atap loteng begitu, atau gimana sampai mereka bisa keluar tuh tanpa ada antisipasi dari petugas lapas begitu Bang Agus? Jadi kalau menurut informasi dari Kalapas, karena petugas jaga cuma 6 orang, begitu napi ini berkumpul di satu tempat, itu para penjaga itu kewalahan untuk mengantisipasinya. Sehingga mereka dengan mudah membobol pintu. Sebenarnya di lapas itu ada 3 pintu dan 3-tiganya dalam posisi terkunci. Namun 2 pintu berhasil mereka bobol sehingga sebagian bisa lari melalui pintu depan, lari ke jalan, sedangkan 1 pintu lagi itu dalam posisi terkunci masih belum berhasil mereka bobol, sehingga sebagian tahanan ini membobol sehingga keluar lewat sek begitu. Apa namanya, gue masih sulit percaya gitu ini bisa dilakukan dengan tiba-tiba gitu. Berarti apakah sudah ada keterangan begitu dari para tahanan yang kabur ini, yang udah berhasil kembali ditangkap, bagaimana upaya mereka untuk bisa melumpuhkan begitu para petugas lapas ini? Apakah memang itu sudah direncanakan jauh-jauh hari begitu sehingga bisa sistematis, atau respon ini aja, refleks saja, spontan saja? Iya. Tapi ini kayaknya bisa jadi udah direncanakan karena kan kalau tiba-tiba kayak kabur yuk kan Iya. terlalu teratur gitu. Benar. Ya, memang sampai sejauh ini belum ada keterangan dari pihak terkait tentang bagaimana mereka bisa kabur. Apakah memang sudah direncanakan sebelumnya atau memang terjadi secara spontan. Tetapi yang menurut lapas, penyebab mereka kabur adalah salah satunya tentang tuntutan bilik asmara. Dan itu yang belum terpenuhi sampai sekarang. Tapi apakah itu tuntutan yang terjadi secara spontanitas atau seperti apa, itu belum ada keterangan dari pihak terkait. Dan saat ini juga tim gabungan sedang melakukan pencarian, dan Dirjen Pemasyarakatan Provinsi Aceh juga sudah turun ke lokasi untuk menginvestigasi penyebab bagaimana mereka bisa kabur. Begitu. Oke, masih dalam investigasi ya, penyelidikan ya. Jadi ini tuh aksi protes ya sebenarnya. Nah, cuman kalau misalkan kita mau ngebahas bilik asmara, ini tuh sebenarnya bilik asmara ini untuk apa sih, Bang? Kalau misalkan boleh dielaborasi lagi gitu. Mungkin bagi sebagian napi yang sudah berkeluarga, untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka seperti itu. Tetapi artinya belum ada penjelasan lebih detail dari pihak lapas, dan juga napi yang kabur ini juga masih dilakukan pemeriksaan. Bahkan kalau berdasarkan foto yang beredar, beberapa napi itu dalam kondisi terluka saat diamankan. Itu belum diketahui penyebabnya. Kondisi terluka. Pocut. Siap. Kalau apakah ya gimana Bang Agus? Ya, itu dalam kondisi terluka, tapi belum diketahui apakah mereka terkena seng saat keluar dari penjara atau penyebab lainnya. Baik. Dengan masih adanya puluhan tahanan yang kabur di luar saat ini, bagaimana ada pulpen nggak? Strategi dari lapas sendiri? Aku nggak lupa Pihak lapas berkoordinasi dengan pihak kepolisian melakukan pencarian ke sekitar lapas dan juga ke lokasi-lokasi yang dicurigai tempat persembunyian para napi ini. Dan pihak lapas juga meminta para warga agar menginformasikan bila melihat napi-napi yang kabur ini. Dan pihak lapas juga meminta keluarga napi agar menyerahkan si napi itu ke pihak lapas kembali, ataupun menginformasikan jika mengetahui keberadaan para napi yang kabur ini. Dan mereka berjanji kalau mereka kembali mungkin tahanan mereka tidak ada hukuman tambahan lah. Kalau mereka misalnya kembali dengan sendirinya. Tapi dan kalau misalnya ditangkap langsung dapat hukuman tambahan kan? Ada hukuman tambahannya berarti? Bisa jadi ada sanksinya lagi nanti. Jadi lebih baik menyerahkan diri ya. Cuman kan ini berarti masih ada 38 napi yang di luar. Untuk respon warga sendiri gimana? Apakah jadi lebih takut? Karena kan ini macam-macam kan kenapanya masuknya gitu kan.
Apakah lebih khawatir atau gimana, Bang? Ya, memang sempat khawatir dengan banyaknya napi yang kabur ini. Memang sebagian besar napi yang kabur ini merupakan kasus narkoba dan ada juga beberapa kasus lainnya. Warga sempat khawatir karena mereka lari ke arah perkampungan warga, begitu. Baik, ini kalau misalnya dilihat bagaimana mereka bisa membobol segala macam tempat kabur begitu ya, sumber mereka kabur dari lapas. Apakah ada petugas lapas yang kemudian cedera begitu, Bang Agus, pada saat kejadian? Sampai sejauh ini belum ada informasi ada tidaknya petugas lapas cedera. Baik, dan juga soal punishment, apakah akan ada sanksi begitu untuk lapas ini setelah terjadinya kabur napi, puluhan napi ini, Bang Agus? Itu juga ada keterangan dari pihak terkait. Cuman kalau versi Kalapas, kaburnya para napi ini bukan akibat kelalaian petugas jaga, tetapi memang karena jumlah petugas jaga itu tidak sebanding dengan jumlah napi, sehingga ketika terjadi mobilisasi ke satu tempat, itu para petugas jaga itu kewalahan untuk menangani antisipasinya, sehingga para napi itu dengan mudah menjalankan aksi mereka untuk kabur. Baik. Bang Agus, terima kasih banyak atas laporannya. Cukup terik di sana tampaknya ya. Iya. Ya, sangat panas ini cuaca. Semoga lancar puasanya Bang Agus dan cepat kondusif ya lokasi kondisi di sana, karena memang masih banyak puluhan napi yang masih lepas begitu dan belum ditangkap. Mungkin juga buat napi-napi yang mungkin nonton Detik Sore, silakan menyerahkan diri daripada hukumannya bertambah banyak. Betul. Lebih baik menyerahkan diri, betul. Benar. Daripada ditambah, kan kita nggak tahu tambahnya berapa. Benar. Ya kan? Terima kasih banyak Bang Agus Setiadi, Bang Agus. reporter Detik. Oke, Mas Edo dan Mbak Pocut. Melaporkan langsung dari Kota Canda. Selamat Terima kasih. sore.